kasih, tabikun, ya pun. Salam Fransiskus berjiwa besar. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, marilah kita awali kegiatan kita pagi ini dengan berdoa bersama. Mari kita satukan hati kita kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semua untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa kita. Allah Bapa yang Maha Baik, puji syukur kami haturkan kepadamu atas hari baru yang Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih atas rahmat kesehatan dan penyertaan-Mu, sehingga pagi hari ini kami, keluarga besar Fransipa, dapat mengikuti doa bersama. Kami berdoa juga bagi suster, Bapak Ibu guru, karyawan-karyawati, orang tua dan peserta didik yang berulang tahun hari ini. Berilah rahmat kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan, sehingga dapat bersukacita dalam kasih-Mu. Ya Bapa, saat ini kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon bukalah hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu, agar kami semakin dekat kepada-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan hari ini. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabut, sebab musim menuai sudah tiba." Katanya lagi, "Dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberikan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan hari ini. Orang besar kadang-kadang melakukan kesalahan besar dan menimbulkan bahaya besar bagi orang kecil dan moral masyarakat. Nafsu kuasa, harta, popularitas, dan legasi sejarah sering menjadi batu sandungan bagi para pemimpin besar. Ini yang terjadi pada Daud dalam narasi bacaan pertama hari ini. Ia terpikat oleh kecantikan istri Uria dan dengan licik mencari cara untuk menutupi aibnya itu, dan akhirnya menghilangkan Uria. Dengan itu ia bebas mendapat istrinya. Daud telah merusak kesetiaan istri kepada suaminya. Ia telah mengkhianati kesetiaan Uria yang berperang untuk dia dan bangsanya. Ia telah mengkhianati kesetiaan Tuhan kepadanya. Ia merusak moral prajurit
Ia bisa menjadi contoh buruk bagi pejabat kerajaan untuk melakukan hal yang sama kepada bawahannya. Kebaikan seorang pemimpin menghidupkan bangsa, tetapi kejahatannya menghancurkan bangsa. Yesus dalam bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk membuka diri terhadap kerajaan Allah. Perumpamaan hari ini menunjukkan kepada kita beberapa hal. Pertama, kerajaan Allah itu misteri, tidak tahu wujudnya tetapi nyata dalam hidup kita. Kedua, ia selalu hidup dan bertumbuh mulai dari hal kecil, enteng, sederhana, lemah, ringan, tetapi akan berkembang terus dan menjadi besar. Ketiga, kerajaan Allah itu mencakup manusia dan memberi kehidupan kepada manusia dan mempersatukan semua ciptaan. Ya Tuhan, jauhkan kami dari segala nafsu yang merusak kesetiaan kami kepada keluarga, atasan, bawahan, sahabat, dan kesetiaan. Amin. Setelah mendengarkan renungan, kita dapat mengambil dari 5 pilar Fransiskus, yaitu pilar 5, disiplin, karakter 1, mandiri, indikator 4, menyiapkan buku-buku dan perlengkapan sekolah sendiri. Ada hal yang berubah ketika anak sudah mulai masuk sekolah, seperti bangun pagi, sarapan, membawa bekal, hingga menyiapkan buku dan perlengkapan sekolah. Orang tua harus mengajak anak-anak untuk terlibat dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Jika dibiasakan, lambat laun anak bisa mempraktikkannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Dengan memberikan contoh yang baik kepada anak sejak dini, anak akan memiliki rasa tanggung jawab. Sebagai contoh, setelah belajar malam, anak diajarkan untuk menyiapkan perlengkapan sekolah yang akan dibawa besok. Anak harus mulai menyiapkan buku dan perlengkapan sekolah sendiri. Anak perlu diajarkan untuk mencoba melakukan tanggung jawabnya sendiri, mulai dari menyiapkan pakaian sendiri hingga menyiapkan buku dan perlengkapan sekolah. Doa kepada hati kudus Yesus. Ya Tuhan, kami berdoa agar di rumah kami ada damai, ketenangan, dan kesejahteraan di dalam naungan-Mu. Berkatilah dan lindungilah usaha kami, pekerjaan kami, dan semua yang Kau serahkan kepada kami, segala keinginan kami. Usirlah nafsu dari dalam hati kami, rencana palsu dan pikiran jahat. Tuangkanlah di dalam hati kami cinta kepada sesama, dan anugerahkanlah kepada kami semangat penyerahan yang teguh, teristimewa pada saat kemalangan, agar supaya kami bangun dari kebimbangan. Ya Tuhan, bimbinglah dan lindungilah hidup kami dari bahaya-bahaya ketidaktentuan dunia. Jangan lupa, ya Yesusku, orang-orang yang kami kasihi, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, yang menyebabkan kesedihan kami, tetapi kami masih dihibur oleh ketaatan mereka waktu mereka masih hidup, sehingga Engkau tidak menyerahkan mereka kepada maut. Kasihilah mereka Tuhan, dan bawalah mereka kepada kemuliaan surgawi. Amin. Doa PPDB. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat panggilan dan tugas pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami. Kami Engkau panggil
untuk ikut terlibat dalam karya penyelamatan-Mu di dunia ini. Bapa, Engkau tahu apa yang kami cita-citakan, kami pikirkan, dan kami harapkan untuk dapat melayani semakin banyak anak-anak dalam karya pendidikan di sekolah kami, SD Fransiskus II Rawalaut. Kami sadar akan keterbatasan dan ketidakmampuan kami. Dengan segenap pengharapan akan iman dan kasih, kami mohon dengan tulus, berkatilah usaha kami, keluarga besar SD Fransiskus II Rawalaut, dalam mengusahakan peserta didik baru di unit kami ini. Bantulah dan sertailah kami, agar layak menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk berbagi berkat, mendidik, dan mendampingi anak-anak yang Engkau percayakan kepada kami dengan semangat Santo Fransiskus Asisi. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas sabda-Mu yang menguatkan iman kami. Kini kami mohon berkat-Mu untuk kegiatan yang akan kami lakukan sepanjang hari ini, agar semua dapat berjalan dengan baik dan lancar, sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Yesus Kristus, sekarang dan selama-lamanya. Suster, Bapak Ibu, dan anak-anak keluarga Fransipa yang terkasih, selamat beraktivitas, selamat belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Tuhan memberkati. Terima kasih, sampai jumpa.